Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman public speaking, bertemu lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan learning journal mata kuliah public speaking. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang akan kita bahas dalam perkuliahan kemarin ya, tepatnya hari Senin kemarin. Nah, yang mana kebetulan dosen pengampu kita yaitu Bapak Adi itu tidak bisa membersamai kita dalam dalam penyampaian materi di kelas kemarin. Nah, akan tetapi pada untuk mengisi kekosongan kemarin, Pak Adi juga memberikan PPT PowerPoint, yang mana PowerPoint ini kemudian kita tampilkan menggunakan proyektor dan kita baca, kemudian kita pahami bersama-sama, dan di dalam PPT juga banyak sekali poin-poin, ada berapa slide ya, pokoknya banyak lah di dalam satu PPT tersebut, dan tugas-tugasnya juga masuk ke dalam PPT itu, kayak tugas buat minggu depan apa yang harus kita persiapkan gitu. Terus kira-kira teman-teman penasaran gak sih apa yang ada di dalam PPT tersebut? Nah, di dalam PPT tersebut itu kunci utamanya itu tentang demam panggung. Teman-teman tahu gak sih demam panggung itu apa gitu? Demam panggung itu seperti apa gitu? Nah, jadi teman-teman, demam panggung itu ini kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Jadi kalau kalau misalkan demam panggung itu ketika kita berada di depan banyak orang gitu, dan kita merasa kalau misalkan kita ini nggak enak gitu tuh perasaannya gitu, hati nggak karuan, terus deg-degan, cemas, segala macam gitu. Ketika kita berhadapan di depan banyak orang, atau ketika kita ada di atas panggung. Nah, yang sering dialami ketika hal tersebut itu kayak tangan bergetar gitu. Terus kalau misalkan kita melanjutkan, kalau misalkan kita sedang bergetar, kalau kita melanjutkan itu suara kita juga akan terbawa menggetar gitu kan. Dan akhirnya ya tidak kondusif lah ibaratnya. Dan ketika demam panggung juga nih, ketika kita sedang terkena demam panggung, itu biasanya kita sangat cemas gitu. Hafalan yang sudah kita persiapkan, entah itu apa yang akan mau kita bicarakan di depan banyak orang, itu akan ngeblank teman. Jadi demam panggung itu ya seperti gangguan ketakutan lah ketika kita berada di depan orang. Akan tetapi demam panggung itu hal yang wajar gitu, karena ya hal tersebut itu ya bisa semua orang alami gitu, walaupun orang yang profesional pun akan mengalami tersebut gitu. Dan biasanya demam panggung itu terjadi karena beberapa sebab. Ada yang karena kurang persiapan, ada yang karena kurang percaya diri gitu, dan masih banyak lah gitu faktor-faktornya yang bisa menyebabkan kita mengalami demam panggung ketika sedang melakukan speaker atau berbicara di depan banyak orang gitu. Nah, dan untuk tipsnya itu kemarin juga di PPT tersebut, di PowerPoint tersebut itu ada tips mengatasi demam panggung, teman-teman. Nah, penasaran gak sih bagaimana cara mengatasi demam panggung tersebut gitu? Nah, yang pertama itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Artinya kita sebelum tampil, sebelum kita presentasi, sebelum kita menjadi pembicara, kita harus ya persiapan dengan sematang-matangnya gitu. Artinya kita itu ya tidak menyisakan hal-hal yang akan kita lupakan ketika kita berada di depan banyak orang gitu. Ketika kita berbicara di depan banyak orang gitu.
Yang kedua, berlatihlah presentasi gitu di depan kaca atau di webcam. Artinya ketika kita misalkan ketika kita ingin presentasi gitu, ya minimal sebelum kita presentasi tersebut kita berbicara dulu lah gitu di kaca gitu, agar kita bisa tahu wujud kita tuh saat presentasi itu seperti apa gitu, dan bagaimana gitu. Dan itu pula yang akan kita tampilkan di depan banyak orang juga gitu. Nah, ketika kita sudah tahu gitu, kalau misalkan wujud kita seperti apa ketika kita presentasi, ya akhirnya kita bisa mencari solusi bagaimana kalau misalkan agar kita bisa terlihat tegang gitu, biar kita tidak terlihat tegang itu harus kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya jika Anda tidak cukup menata audien, maka kita harus menatap jidatnya. Nah, itu yang kita dapat dari PPT. Kalau misalkan kita tidak sanggup gitu menatap mata audien karena kita merasa takut atau merasa terhakimi gitu, ya kita harus menatap jidatnya gitu. Agar apa? Agar audien tersebut itu ya seperti patung-patung yang berjejer biar kita berbicara atau menjadi pembicara yang mulus lah gitu, tanpa ada hambatan-hambatan yang biasa dialami dalam panggung gitu. Nah, selanjutnya itu ada atur napas. Nah, ya atur napas itu ya bisa kayak atur napas gitu, terus kayak diulang-ulang terus sampai kita merasa tenang gitu, agar kita bisa melanjutkan pembicaraan. Bisa juga kita berhitung nih dari 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya apa? Supaya kita bisa melupakan hal-hal yang kita cemaskan, yang kita cemaskan saat itu gitu tuh. Ketika kita mengalihkan ke yang lain kan akan gimana? Akan tersingkirkan gitu hal yang kita cemaskan. Nah, selanjutnya itu berdoa. Nah, pasti dong ketika kita akan melaksanakan sesuatu, semuanya itu harus diawali dengan doa. Bahkan ketika mau berangkat sekolah pun, kita keluar pintu tuh harus berdoa dulu gitu tuh. Melangkahkan kaki dengan kanan terlebih dahulu gitu, agar ya semuanya itu bisa berkah dan bisa bermanfaat dan bagi diri kita gitu. Nah, dan yang terakhir ini kita harus ingat dengan mantra kita, kayak aku bisa nih, aku yakin bisa, you can do it, kamu pasti bisa gitu, aku berhasil. Nah, dari situ kita bisa mengatasi demam panggung. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui tips-tips mengatasi demam panggung. Nah, mungkin itu saja learning journal yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di learning journal selanjutnya.